Baik teman-teman, menjadi seorang public speaker itu tidak hanya bagaimana kita memiliki suatu kemampuan berbicara di depan umum saja, tapi bagaimana kita memperhatikan aspek-aspek ataupun situasi yang perlu dan mendukung terhadap kegiatan public speaking itu bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens. Terutama dua aspek ini menjadi hal penting dalam memperlancar kegiatan public speaking. Apa saja? Yaitu yang pertama ada aspek demografi, yaitu kita memperhatikan bagaimana latar belakang pendidikan dari audiens yang kita tuju. Yang kedua, kita juga memperhatikan bagaimana tingkat usia yang ada pada audiens tersebut. Apakah pada kalangan orang muda ataupun orang yang sudah dewasa. Dan yang ketiga yaitu pada aspek ekonomi ataupun budaya yang ada pada audiens tersebut juga perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ada aspek usia. Kita juga perlu memperhatikan aspek ini karena sebagaimana kita menyampaikan, audiens itu bisa menyesuaikan dengan usianya. Kalau usia yang lebih tua, tentunya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal ketimbang kita melakukan public speaking di depan anak-anak. Yang kedua ada aspek budaya, bagaimana budaya dan karakteristik masyarakat di daerah tersebut. Kita juga harus memperhatikan hal tersebut karena agar menyesuaikan diri dengan karakteristik dan budaya serta bahasa yang kita gunakan itu juga bisa berpengaruh terhadap kelancaran suatu kegiatan public speaking. Dan yang terakhir ada aspek ekonomi. Nah, apakah itu berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, masyarakat menengah ke atas, ataupun masyarakat yang berada di tengah-tengah? Itu juga harus diperhatikan. Yang terakhir kita yang perlu memperhatikan yaitu aspek situasi. Aspek situasi ini kita itu memperhatikan situasi yang sedang berjalan pada acara public speaking tersebut. Baik itu dari jenis acaranya, dari jenis waktunya, dan bagaimana audiens itu memperhatikan kegiatan kita ketika kita menyampaikan suatu materi. Dari aspek jenis acara, ketika kita diundang di acara formal di kampus seperti seminar, tentunya kita harus lebih menggunakan bahasa yang ilmiah dan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sulit dikit karena rata-rata orang-orang kampus itu adalah orang-orang yang bergelut dalam dunia keilmuan. Yang kedua pada aspek waktu, apakah waktu itu sore, malam ataupun siang. Nah, itu perlu diperhatikan. Dan yang ketiga ini yang paling penting adalah aspek bagaimana audiens itu memperhatikan ketika kita menyampaikan materi. Apakah audiens itu bersemangat, lelah, ngantuk, ataupun biasa saja. Nah, ini juga harus kita melakukan bagaimana kita menyesuaikan dengan hal tersebut. Kalau semisal audiens itu ngantuk, maka kita setidaknya memberikan hiburan sedikit agar tingkat perhatian audiens itu kembali lagi. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam diri kita ketika kita menjadi seorang public speaker. Nah, terima kasih.